Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait sejarah kebudayaan Islam di masa Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang pertama, kita akan membahas terkait aspek agama. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya ialah Abdullah yang merupakan orang dari kalangan suku Quraisy yang berpengaruh dan berkuasa di Makkah. Semasa kecil, Nabi Muhammad gemar sekali menyendiri. Ia tidak pernah mengikuti orang Quraisy yang suka menyembah berhala, minum arak, dan juga judi. Ia lebih suka berhalawat atau menyendiri di dalam gua Hira. Sekitar tahun 610 Masehi, yang pada saat itu Nabi berusia 40 tahun. Ketika Nabi berhalawat di dalam gua Hira, tiba-tiba turunlah malaikat Jibril membawakan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun, setelah itu Nabi Muhammad tak lagi diberikan wahyu atau dikenal dengan masa fatrah. Baru setelah 40 hari turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang merupakan perintah untuk memulai dakwah menyiarkan agama Islam. Maka dengan turunnya ayat tersebut, Nabi mulai berdakwah secara tersembunyi. Dakwah tersembunyi dilakukan secara rahasia guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Nabi belum melakukan dakwah ini di majelis-majelis umum orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang terdekatnya. Setelah beberapa lama berdakwah secara diam-diam, Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Dakwah Nabi secara terang-terangan ini mendapat tantangan dan tolakan dari bangsa Quraisy. Dan perlu kita ketahui, dari 23 tahun masa kenabian, Nabi Muhammad SAW menghabiskan 13 tahun untuk berdakwah di kota Makkah, sedangkan 10 tahun sisanya beliau berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah. Berikutnya membicarakan aspek pendidikan pada masa Nabi Muhammad di Mekah. Pada masa Nabi Muhammad di Mekah, pendidikan sudah tergolong maju dan lebih terorganisir, yaitu pada tahun 615 Masehi, di mana tempat pendidikannya sudah dikelompokkan dan sudah ada orientasi pendidikan Islam. Tempat pendidikan pada saat itu adalah Kutab dan rumah Arqam bin Arqam. Kutab merupakan tempat belajar membaca dan menulis untuk anak-anak pada masa itu. Sedangkan rumah Arqam bin Arqam merupakan tempat untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam, di mana pada saat itu rumah Arqam bin Arqam merupakan tempat pertama berkumpulnya kaum muslimin beserta Rasulullah. Selanjutnya, orientasi pendidikan Islam terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan menekankan penanaman kesadaran bahwa amalan manusia sepenuhnya memiliki kaitan erat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan akliyah dan ilmiah. Pendidikan ini menekankan kembali kepada masyarakat untuk memaksimalkan fungsi akal yang dimiliki dengan mengamati gejala atau peristiwa alam untuk membersihkan diri dari perlakuan khurafat. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani berkaitan dengan pesan awal Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan dalam Islam tidak dibatasi pada jasmani saja, melainkan juga mencakup kebersihan rohani. Dan kelompok pendidikan Islam yang terakhir adalah pendidikan akhlak dan budi pekerti. Pendidikan ini berkaitan dengan penataan interaksi berhubungan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan.
Aspek politik pada sejarah kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad di Mekah. Pada masa Nabi Muhammad di Mekah, terbagi menjadi 5 periodisasi waktu yang pada periodisasi waktu tersebut ditandai dengan peristiwa-peristiwa masing-masing. Pertama, pada tahun 615 Masehi, Nabi memerintahkan pendukungnya hijrah ke Habsyah atau Afrika. Hal ini untuk meminta perlindungan kepada Raja Najasyi, penganut agama Kristen, untuk menghindar dari penindasan kaum Quraisy di Mekah. Dilanjutkan pada tahun 616 Masehi, yaitu 6 tahun dari kenabian, pengikut Nabi masih berada dalam kisaran 100 orang. Sulitnya Nabi mendapatkan simpati masyarakat Quraisy Mekah setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena ajaran Islam dipandang sebagai ancaman bagi seluruh institusi masyarakat Quraisy yang tengah berlangsung dan telah dianggap mapan pada saat itu, seperti adanya penghambaan diri kepada berhala. Kemudian alasan yang kedua, karena Nabi sebagai pembawa risalah, meskipun merupakan bagian dari suku Quraisy, namun tidak berasal dari kalangan berada secara ekonomis. Kemudian pada tahun 618 Masehi, Nabi mengalihkan perhatian untuk membawa umatnya hijrah ke Taif, sekitar 60 km timur laut Mekah. Di tempat ini Nabi bermaksud untuk meminta perlindungan sekaligus membangun pengaruh Islam setelah gagal diraihnya di Mekah dan Habsyah. Dilanjutkan pada tahun 621 Masehi, yaitu sekelompok orang Yastrib dan Aus dan Khazraj menyatakan masuk Islam menemui beliau di Mekah. Mereka berjanji tidak menyembah selain Allah dan meninggalkan perbuatan jahat serta akan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqobah pertama. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, Nabi hijrah ke Yastrib dan terjadi Baiat yang kedua kalinya. Baiat yang kedua isinya adalah mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi sekeluarga mereka dan akan menaati beliau sebagai pemimpin mereka. Sementara itu, Nabi berjanji akan berjuang bersama mereka baik dalam perang maupun damai. Aspek ekonomi. Terdapat 4 aspek ekonomi. Yang pertama, perekonomian di masa Rasulullah SAW pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Di masa Rasulullah SAW, peperangan masih mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Salah satu sumber pendapatan masyarakat adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari lawan perang. Tidak ada pendapatan tetap bagi mereka sebagai pengikut perang bersama Rasulullah SAW. Aspek yang kedua, praktik dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengusaha tertinggi sekaligus pemilik absolut alam semesta. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun, menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara, atau disebut juga APBN. Instrumen kebijakan fiskal yaitu peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, kebijakan pajak, anggaran, kebijakan fiskal khusus. Dan yang keempat, kebijakan moneter. Seperti yang telah dikemukakan bahwa mata uang yang dipergunakan bangsa Arab, baik sebelum Islam maupun sesudahnya, adalah dinar dan dirham.